Hati-hati, Allah akan cemburu. Ini dia, sesungguhnya Allah itu maha cemburu. Dan cemburunya Allah itu ketika seseorang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika kalau hanya sekedar kita meninggalkan yang sunnah karena cintanya kita kepada sesuatu, itu masih oke. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah, yang diharamkan sama Allah karena cintanya kita, nah ini yang paling berbahaya. Inilah yang akan bersumber menjadi masalah besar dalam hidup kita. Ini yang membuat hidup kita bermasalah terus. Ini yang membuat skripsi kita nggak kelar-kelar. Ini yang membuat kuliah kita bermasalah. Ini yang membuat rezeki kita tertahan. Ini membuat impian kita belum terwujud. Ini semua sumbernya. Kenapa? Karena tadi kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi Allah, dan Allah dan kita ngutamain itu gitu lah. Hati-hati ya, jangan alasan pembenaran ini main sampai malam, main game, main apa, akhirnya nggak bangun sholat subuh, nggak sholat subuhnya di masjid. Hati-hati buat laki-laki ya, ini saya bicara pada yang laki-laki ya. Kalau perempuan masih oke lah gitu, yang penting tetap sholat subuh tepat waktu, kalau bisa diawali dengan tahajud. Next Kak Nur, jangan duakan Allah. Manusia aja nggak mau didoain, apalagi Allah. Karena ada di sini mau didoain, nggak mau lah. Didoain sama siapapun nggak mau. Nggak usah gitu. Anak aja nih, ini dia adik beradik, nggak mau nih. Kalau misalnya ini contoh ya, saya misalnya ada 3 anak, Mandira, Sakura, Arsya. Kalau Mandira mungkin udah paham, Sakura kadang yang nomor 2. Kalau saya misalnya cium si adek, atau adek sayang bunda, dia langsung ngomong, bunda ndak sayang kakak, bunda ndak ada timang kakak, bunda ndak ada cium kakak. Itu sih, itu anak kecil tuh. Nah ini Allah yang menciptakan kita. Makanya di surah At-Taubah ayat 24, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah, dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Itu yang membuat kami, saya dan suami, mengalahkan perasaan ini dengan berdakwah dalam kondisi apapun. Saya pernah Kak, di situ saya mau naik ngisi seminar hijrah deh, waktu itu di Riyadh ya, di Dumai. Di situ saya dikirimin foto kalau Syakura opname masuk rumah sakit. Bisa bayangin gak perasaan seorang ibu ngeliat anaknya terbaring di rumah sakit, diimpus nangis-nangis, dan saya ada di Riau sana. Di situ saya mau berangkat ya, saya lagi berangkat kemana gitu. Terus di situ juga Mandira itu harus setoran jus 30-nya, dan dia dalam keadaan demam panas hampir 40. Dari telepon video call saya bilang, Bang Di semangat ya nak, bunda di sini, bunda ada di sini doain Bang Di. Jadi selama dia setoran tuh saya pakai video call dengan kondisi badannya yang panas, dan saya berdoa, ya Allah. Dan saya pernah ninggalin anak-anak dalam kondisi lagi sakit, atau mungkin pas saya berangkat mereka sakit, itu udah sering banget. Apa yang saya bilang, ya Allah, Engkau maha tahu, aku pergi bukan untuk senang-senang, aku pergi bukan untuk jalan-jalan yang gak penting ya Allah, aku pergi untuk menceritakan kebesaran-Mu, aku pergi untuk menceritakan tentang Engkau ya Allah, untuk membesarkan dakwah ini. Tolong ya Allah, titip anak hamba ya Allah, tolong lindungi dia, tolong sehatkan dia. Setiap saya keluar dari rumah, ketika saya mau safar pergi, semua saya titipin, rumah hijrah, adik-adik, semuanya. Perusahaan saya tinggalkan pada saat saya berangkat, ngawasi dari jauh. Hijrah peduli saya tinggalkan pada saat saya kadang berangkat. Semua ditinggalkan pada saat kami sedang berjihad bersama. Kenapa? Karena ayat inilah yang membuat kami tetap ikhlas dan ridho untuk menjalani semuanya. Saya baru saja operasi 2 minggu yang lalu. Saya berangkat ke Pekanbaru itu baru 4
hari atau 5 hari setelah operasi di belakang nih ada tumor kecil ya di belakang, berawal dari komedo. Suami saya gemes, pencet, akhirnya jadi ngebesar, ujung-ujungnya jadi daging. 2 tahun yang lalu sempat udah diangkat, ternyata tumbuh lagi. Ada yang kecilnya tuh, ada yang satu lagi yang kecil tuh membesar. Kalau nggak sakit saya nggak peduli, tapi karena udah sakit akhirnya dioperasi sebesar telur puyuh, udah besar sedikit lagi. Nah itu diangkat dan saya berangkat ke Pekanbaru tuh, itu ngisi klik. Kalau yang pernah ikut klik pasti tahu, itu dalam kondisi baru 5 hari setelah dioperasi. Itu saya nggak bisa duduk nyandar, jadi bawa bantal. Setiap di pesawat saya taruh bantal di belakang ini buat nyandar gitu. Kalau sampai dibilang kamera nggak apa-apa dibatalin aja, nggak mungkin lah, ada 180 peserta masih dibatalin. Itu sering terjadi. Saya baru selesai operasi berapa lama, misalnya tetap. Dan pernah lagi saya dalam kondisi itu udah sakitnya parah sekali, adesi. Kalau tahu adesi itu perlengketan usus, saya nggak bisa duduk di posisi yang sama lebih dari 3 detik saja. Itulah akhirnya keputusan rahim saya diangkat ya. Jadi perlengketan usus itu melengket di rahim saya nggak bisa posisi. Bayangkan saya dalam pesawat berangkat ke Palu, perjalanan macam umroh lebih dari 8 jam, ganti-ganti pesawat, dan saya harus bertukar posisi dalam waktu 3 detik di pesawat. Gini, dan harus ngisi ijradai dan ngisi klik. Abis ngisi di panggung saya bisa kuat, turun dari panggung gerbak saya lihat di kamar lagi, enggak tuh bangun-bangun. Ngisi lagi saya bisa berdiri tegak lagi, abis ngisi balik lagi ke kamar, enggak tuh bangun lagi. Karena minum obat penghilang rasa sakit, obatnya obat keras. Habis itu pulang ke Pontianak langsung dioperasi, dan ternyata kata dokter, kenapa baru sekarang ini udah parah banget, saya masih bisa ngisi di Palu sana. Kenapa? Karena ini saya udah cukup hidup saya ketika saya lebih mencintai yang lain daripada Allah. Maka yang terjadi adalah hidup saya kecewa, hidup saya hancur. Dan saya nggak mau itu terjadi lagi.